Halo semuanya, nama saya Zara Kosowardana dengan NIM 231340016. Sebelum kita lanjut, kita tonton video singkat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, video singkat yang tadi kita sudah lihat itu adalah sekumpulan berita-berita tentang seks bebas. Ada yang tahu nggak sih seks bebas itu apa? Seks bebas itu adalah aktivitas seksual yang dilakukan di luar pernikahan tanpa adanya ikatan yang sah. Banyak orang yang menganggap ini adalah hanya kesenangan belaka. Padahal ini sangat amat tinggi resikonya. Nah, apa aja sih resikonya? Dampak negatifnya sangat amat banyak dari segi kesehatan, mental, psikologis, dan sosial. Bisa terjangkit HIV, yaitu penyakit seksual menular, hamil di luar nikah, hubungan antar teman yang memburuk, dan fokus akademik yang menurun. Seberapa maraknya sih seks bebas itu di kampus? Nah teman-teman, banyak mahasiswa yang terpengaruh oleh lingkungannya, terpengaruh oleh temannya, bahkan dari medsos mereka mengenal tentang seks bebas. Berdasarkan survei, angka mahasiswa yang terlibat dalam kasus tersebut itu selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, kenapa sih setiap tahunnya meningkat? Karena banyak mahasiswa yang masih kurang tentang edukasi seks. Nah, teman-teman, jadi seks bebas itu adalah hal yang sangat negatif. Mari kita jaga diri kita edukasi diri kita, dan buat keputusan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Stop seks bebas di kampus, jaga diri, jaga masa depan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NIM 2313418. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor seks bebas di kampus. Nah, faktor yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini berasal dari diri mahasiswanya atau individu tersebut. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi pada masa remaja akhir hingga dewasa merupakan fase di mana individu itu mulai mencari jati diri dan mengeksplorasi banyak hal, termasuk dengan seksual. Dorongan biologis serta rasa penasaran terhadap pengalaman baru bisa menjadi pemicu individu mencoba hubungan seksual di luar pernikahan. Rasa ingin tahu ini seringkali terjadi apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, sehingga berpotensi membawa pada perilaku yang beresiko. Nah, yang selanjutnya itu adanya kurangnya kontrol diri dan menolak. Nah, setiap sebagian mahasiswa ini memiliki kontrol diri yang lemah, terutama dalam situasi yang melibatkan tekanan dari pasangan ataupun teman. Ketidakmampuan untuk menolak ajakan atau godaan jadi berburuk jika individu tersebut memiliki kepercayaan yang rendah dan juga cenderung mengikuti kehendak orang lain untuk merasa diterima. Nah, selain itu juga ada kebutuhan emosional dan afeksi. Beberapa mahasiswa terlibat seks bebas ini sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, seperti rasa ingin dicintai, rasa ingin disayangi, atau mereka ini tidak merasa kesepian gitu. Hubungan fisik ini dianggap sebagai bentuk rasa cinta dari pasangan tersebut, meskipun ya sebenarnya itu bersifat sementara atau tidak menjamin hubungan yang sehat, tapi dapat berdampak bagi mahasiswa yang membutuhkan itu mendapatkan kenyamanan seperti itu. Yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau dari lingkungan, ya, seperti lingkungan pergaulan dan tekanan teman sebaya. Mahasiswa yang berada di lingkungan pergaulan bebas dan terbuka mengenai seks bebas itu lebih besar kemungkinan untuk terpengaruh melakukan seks bebas, karena teman sebaya baik secara langsung maupun tidak langsung bisa membuat seseorang itu merasa harus ikut gitu agar diterima dalam lingkungan pertemanan itu. Jadi mau nggak mau dia harus melakukan ajakan itu dan berdampak pada diri mahasiswa tersebut. Nah, selain itu juga ada kebebasan dan kurangnya pengawasan dari luar kampus. Mahasiswa yang biasanya hidup jauh dari orang tua, tinggal di kosan ataupun di rumah sendiri gitu, yang kontrak gitu, melibatkan kebebasan tanpa pengawasan, waktu yang fleksibel juga, dan ketidakadaan aturan yang ketat, kemungkinan dapat terjadi pertemuan bebas antara pria dan wanita. Nah, selain itu juga disebabkan oleh adanya pergaulan yang berbeda antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, serta masuknya budaya-budaya barat yang bersifat negatif. Perkenalkan, nama saya Nelia Setiawati dengan NIM 2313410 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari seks bebas. Seks bebas bukan hanya sekedar kesenangan belaka, tetapi ada dampak besar loh di baliknya, bahkan bisa menghancurkan masa depan. Seks bebas juga berisiko meningkatkan penyakit menular seperti HIV atau AIDS yang menyebabkan menurunnya imun tubuh. Lalu ada sifilis dan gonorrhea yang bisa menyebabkan kemandulan, dan ada penyakit herpes genital, yaitu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan hanya itu, kehamilan yang tidak diinginkan juga sering terjadi yang memicu tindakan aborsi yang bisa mengakibatkan komplikasi kesehatan lainnya. Banyak mahasiswa
mahasiswa mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi setelah terlibat seks bebas. Seks bebas juga berdampak pada kehidupan sosial loh, di mana hilangnya kepercayaan diri, konflik dengan keluarga, bahkan bisa terasing dari pergaulan, seperti merasa bersalah atau malu, dan ketakutan akan masa depannya. Akademik pun ikut terkena dampaknya, seperti fokus belajarnya yang terganggu yang bisa mengakibatkan turunnya prestasi. Lalu, sering bolos. Dan yang ketiga itu, bahkan banyak sering yang drop out atau DO karena kehilangan arah. Masa depan terlalu berharga untuk dirusak oleh seks bebas. Pilihan ada di tangan kita. Stop seks bebas, selamatkan masa depanmu. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan NIM 23134008. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pencegahan seks bebas di kampus. Nah, seks bebas di kampus atau di kalangan mahasiswa menjadi perhatian serius. Bagaimana caranya mencegah? Berikut strategi efektif yang bisa diterapkan. Yang pertama ada pendekatan berbasis agama dan moral. Nilai agama dan moral membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan yang sangat bijak. Nah, mahasiswa yang aktif dalam beragama biasanya cenderung memiliki kontrol diri yang lebih kuat seperti iman gitu. Yang lebih kuat gitu dalam menghadapi tekanan sosial. Yang kedua ada peran keluarga dan lingkungan kampus. Nah, dukungan emosional dan pengawasan dari keluarga serta lingkungan kampus sangat penting. Layanan konseling dan pendamping psikologis juga berperan dalam mencegah perilaku yang beresiko, teman-teman. Nah, yang ketiga ada program per-education dan kampanye kesadaran diri. Yang pertama, pendidikan sebaya terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif seks bebas, teman-teman. Yang dimana kampanye melalui media sosial dan juga membantu menyebarkan informasi yang sangat penting, teman-teman. Dan yang keempat ada intervensi psikososial, teman-teman, dan bimbingan konseling yang dimana mahasiswa yang mengalami stres lebih rentan terhadap perilaku yang beresiko. Konseling individu dan terapi kelompok membantu mereka mengatasi tekanan dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, mencegah seks bebas bukan hanya tanggung jawab individu, teman-teman, tetapi juga lingkungan sekitar.